Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Delviana. Saya dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Teknologi Kesehatan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang periode-periode demokrasi di Indonesia dan era demokrasi apa yang menurut saya paling baik. Nah, sebelum itu teman-teman, kita mesti tahu dulu apa itu demokrasi. Nah, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Adapun periode-periode demokrasi di Indonesia, yaitu ada demokrasi liberal parlementer yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Kemudian ada juga demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Kemudian ada pun juga demokrasi Pancasila era Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Adapun juga demokrasi Pancasila era Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Sistem demokrasi parlementer ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditetapkan lewat maklumat Wakil Presiden nomor 10 dan maklumat pemerintah mengenai pergantian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pada 3 November 1945. Pada tanggal 14 November tahun 1945, terbentuklah kabinet pertama yang dipimpin oleh Sultan Syahrir atau Kabinet Syahrir sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini hanya berusia 3 bulan karena dijatuhkan oposisi, tetapi pada tanggal 12 Maret 1946 kembali membentuk Kabinet Syahrir setelah ditunjuk Presiden Soekarno untuk yang kedua kalinya. Kabinet Syahrir II terbentuk pada tanggal 12 Maret tahun 1946 dan berakhir pada tanggal 2 Oktober tahun 1946. Sekali lagi, akibat tekanan oposisi. Setelah itu, Syahrir ditunjuk untuk ketiga kalinya membentuk Kabinet Syahrir III berlangsung selama kurun waktu 2 Oktober tahun 1946 hingga 27 Juni tahun 1947. Dalam dekret tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno menegaskan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekret tersebut adalah realisasi dari keinginan Soekarno untuk mengubah sistem demokrasi parlementer pada tanggal 27 Januari tahun 1957 di Bandung. Soekarno mengungkapkan keinginannya untuk kembali bisa mencampuri urusan pemerintahan dan juga menyelesaikan membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Undang-Undang tahun 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama 5 tahun. Tetapi, lewat ketetapan MPRS nomor 3/1963, jadilah Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di masa demokrasi terpimpin, kekuasaan Soekarno sebagai presiden sangat besar. Dengan kekuasaannya tersebut, pada tahun 1960, Soekarno bahkan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Peristiwa G30S atau PKI segera mengakhiri era demokrasi terpimpin. Pada tanggal 1969, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Indonesia memasuki era baru yang disebut sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila bermaksud untuk mengoreksi sistem politik selama masa demokrasi terpimpin yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945.
Demokrasi Pancasila ingin meletakkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana terlahir setelah proklamasi. Tetapi dalam perkembangannya, peran presiden juga makin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Demokrasi Pancasila selama era Orde Baru ditandai dengan dominasi ABRI atau TNI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik. Campur tangan pemerintahan dalam partai politik dan kehidupan politik masyarakat juga terjadi. Kondisi ini berlangsung hingga Mei 1998 ketika Soeharto terpaksa mundur dari posisi sebagai presiden. Akibat people power yang dinamakan sebagai gerakan reformasi. Seperti demokrasi Pancasila ala Orde Baru yang ingin merevisi praktik demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila era reformasi juga ingin merevisi praktik politik dan pemerintahan Orde Baru yang dianggap menyimpang. Pemilu bebas pertama setelah Orde Baru digelar pada tahun 1999, menempatkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat Indonesia. Sampai masa pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua saat ini, demokrasi di Indonesia masih terus mengalami tantangan dalam perkembangannya. Nah teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang periode-periode demokrasi di Indonesia. Jadi menurut teman-teman, demokrasi mana yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia? Kalau menurut saya, demokrasi yang paling baik diterapkan di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila sederhananya adalah demokrasi pemerintahan rakyat, di mana rakyat diberi kebebasan dalam berpendapat, berorganisasi, dan juga memilih pimpinannya sendiri. Adapun kelebihan dan kekurangan dari demokrasi Pancasila, yaitu kelebihannya semakin banyak orang semakin lebih baik. Penyerahan kekuasaan kepada pemerintah, rakyat yang melakukannya memiliki sifat paksaan dalam kesamaan. Adapun kekurangan dari demokrasi Pancasila yaitu terdapat kecurangan pada saat melakukan pemilihan umum, mengalami kesulitan untuk mengatur orang lain, kurangnya pengetahuan setiap orang. Nah teman-teman, itulah tadi periode-periode demokrasi di Indonesia dan era demokrasi. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.